Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 hari ini pertemuan kita materi selanjutnya dari semester 2. Sebelumnya kita awali dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah tambahillah ilmu kuliah penjelas segala campur. Hari ini tentang transformasi. Kalau dari akar katanya transformasi adalah transform itu berubah ya, jadi pasti ada perubahan. Di definisi transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal titik x, y menjadi posisi x aksen, y aksen. Ini x aksen dan y aksen ini adalah koordinat bayangannya. Jenis transformasi geometri ada 4, yaitu pertama translasi, itu pergeseran, kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, keempat dilatasi atau perkalian. Transformasi itu jika hasil transformasinya itu kongruen atau sama dengan bangun yang ditransformasikan, itu disebut transformasi isometri. Sedangkan transformasi isometri sendiri ada 2 jenis. Yang transformasi isometri langsung, itu contohnya pada translasi dan rotasi. Kemudian ada translasi isometri yang berhadapan yang terjadi pada refleksi. Kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi adalah jenis transformasi yang perubahannya berupa pindahnya satu titik searah garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi dia memiliki arah dan jarak tertentu. Translasi itu memindahkan titik pada dasarnya ya, walaupun nantinya ada translasi bidang, ada translasi garis, tapi kita pindahkan titik per titiknya gitu. Notasi untuk translasi itu T, kemudian ada dalam kurung A, B. Jadi bukan A, B ya, tapi A, B. Ini menunjukkan A itu perpindahan searah dengan sumbu X-nya, dan B itu perpindahan searah dengan sumbu Y-nya. Jadi kalau A-nya positif, berarti titik itu bergeraknya ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Begitu juga yang B kan searah sumbu Y. Kalau positif berarti ke arah atas, kalau negatif berarti ke bawah. Contohnya nih, ada segitiga A, B, C. Ini translasi itu berarti digeser ke menjadi bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Jadi dengan jarak dan arah yang sama. Jadi kalau ini berarti ke kanan semuanya. Translasi titik. Kalau ada titik A, X, B ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksennya atau bayangannya adalah titik koordinat di sumbu X menjadi X plus A, jadi digeser sejauh A, terus yang Y plus B, jadi Y-nya digeser sejauh C. Kalau translasi garis, ini MX plus MY sama dengan C. Kalau bentuk persamaan garis seperti ini, ditranslasikan sejauh AB. Persamaan garis yang hasil translasinya adalah M dari X plus A tambah M dikali Y plus B. Ini gambarnya. Contoh, kalau bayangan titik A min 4,1 jika ditranslasikan oleh 5 min 2 adalah, secara perhitungan A aksennya berarti min 4 ditambah 5, 1 ditambah min 2. Hasil bayangannya berdasarkan perhitungan adalah A aksen 1, min 1. Kalau digambarkan seperti ini, berarti digesernya itu dari A-nya itu 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian searah sembunyinya 2 ke bawah, sekarang minus 2 yaitu 2. Jadi hasil bayangannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Ini materi ini, pencerminan itu pernah dipelajari sama anak-anak di SD ya. Refleksi atau pencerminan, suatu objek yang dicerminkan akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh cermin. Jadi seperti kita bercermin. Jadi jarak kalau kita posisinya berdiri, tentunya bayangannya akan posisinya berdiri juga. Terus, ada 2 sifat dalam refleksi.
jarak titik ke cermin, titik atau benda yang dicerminkan ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi dia memiliki jarak yang sama dan saling tegak lurus ya. Kemudian yang kedua, geometri atau benda atau titik yang dicerminkan berhadapan dengan bayangannya. Jadi contohnya seperti gambar ini, gambar segitiga, dia menghadap ke cermin, kemudian bayangannya pun seperti itu dengan jarak yang masing-masing sama terhadap cerminnya. Nah, ini ada berbagai macam, kita lihat ini aja, asal titik asal dengan bayangannya dan sumbu cerminannya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kalau ada nilai A-nya, ini kebalik nih gambar ininya, titiknya. Titik A itu A, B, bayangannya adalah A, min B. Jadi ini kalau tulisan di grafiknya salah ya. Kemudian kalau ada yang pencerminan terhadap sumbu Y, kalau ada titik asalnya A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min A, B. Pencerminan terhadap X sama dengan H, ya, titik A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, misalnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 4 dan seterusnya, maka bayangannya adalah aksennya 2H kurang A, B. B-nya tidak berubah ya, yang berubah memang posisi X-nya. Pencerminan terhadap Y sama dengan K, ini sejajar dengan sumbu X garisnya. Ada titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, bayangannya menjadi A, 2K min B. Jadi titik A-nya yang tidak berubah. Dicerminkan, kalau titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau titiknya A, B tinggal kebalik jadi P, A. Kalau Y sama dengan X, titik asalnya A, B, hasil bayangannya adalah min B, min A. Contohnya kalau ada min 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 4,2. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini, kita tutup. Semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.